Allah balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma anfa'na bih wa barik lana fi alhamdulillahi rabbil alamin astaghfirullah al-hayyul qayyum nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf' wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahra dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'al anfusana mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa taqna'u bi 'ataik wa tarda bi qada'ik. Allahumma ya man bi yadihi maqadirul umur kulliha wa ilaihi yarjul amru kullu ya fatah ya alim iftah alaina fathan qariba. In tastaftihu faqad ja'akumul fath. Inna fatahna laka fathan mubina nasrun minallahi wa fathun qarib. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين. إلى قوله وأنفعها تأثيرا وتنويرا ذكر لا إله إلا الله بالتدبر والحضور فإذا وضب على ذلك انفتح له من الغيب ما تقع به السعادة له إن شاء الله تعالى. فإذا رأى ما يزعجه في دينه أو بدنه فيطلب من الغيب الخلاص فيحضر له في العقد ما يخلصه إن شاء الله تعالى لا رب غيره ولا قوة إلا به. وأنفعها تأثيرا, paling besarnya manfaat atau paling kuatnya memiliki pengaruh dan cahaya untuk hati kita, untuk jiwa kita, agar bisa memberikan haknya dan mencegah daripada haknya, yaitu dengan berzikir. Zikir apa? Zikir la ilaha illallah. Jadi zikir la ilaha illallah ini pengaruhnya untuk bisa mengendalikan nafsu, syahwat, dan juga paling kuatnya memberikan cahaya kepada jiwa kita. Selalu mengulang-ulang la ilaha illallah. Tapi tidak sekedar dengan ucapan saja, akan tetapi bitadabbur wal hudur, dengan mentadabburinya dan konsentrasi dalam melafadzkannya. Bukan hanya keluar dari lisan begitu saja, tapi ucapan itu diiringi dengan renungan, diiringi dengan konsentrasi untuk memahami yang terkandung di dalamnya. La ilaha illallah. Karena itulah la ilaha illallah dijadikan paling afdalnya zikir. Dan itu seringkali kita dengarkan, khususnya ketika mau tahlilan. Pasti disebutkan afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Paling afdalnya, paling utamanya zikir, ketahuilah bahwa itu adalah la ilaha illallah. Bahkan
ketika banyak daripada para ulama, para aulia mentalkin kita, mereka selalu mengungkapkan afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah, menukil daripada hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, paling afdalnya apa yang aku ucapkan dan diucapkan para nabi sebelumku, la ilaha illallah. Karena itu pengaruh yang paling kuat, cahaya yang terang benderang di dalam hati, yaitu dengan mengucapkan zikir kepada Allah, zikir la ilaha illallah bitadabburul hudur, merenungi, memahami yang terkandung di dalamnya. Jadi kalau kita membaca la ilaha illallah, meniadakan segalanya, kekuatan, pengaruh, dan yang lain sebagainya, selain Allah. Jadi tidak ada kekuatan, tidak ada pengaruh yang lebih kuat, lebih besar, lebih indah daripada Allah Subhanahu. Nggak ada, tidak ada sedikit pun. Jadi pengaruh yang ada itu, kekuatan yang ada bukanlah kekuatan, karena kekuatan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, pengaruh pun hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita kalau mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada yang kuat, tidak ada yang bisa memberikan pengaruh dan lain sebagainya kecuali Allah yang Maha Esa. Fa idza wadha ba'da dzalik, maka jika seseorang itu rutin membaca la ilaha illallah, dia jadikan wirid paginya, siangnya, sorenya, malamnya, dengan jumlah tertentu, karena kita mau tidak mau, kita menyadari atau tidak, ucapan la ilaha illallah itu sering kita ucapkan. Hanya saja kita tidak mentadabburinya, tidak fokus, tidak konsentrasi dengan apa yang terkandung di dalamnya. Baik itu setelah sholat subuh, kemudian setiap habis sholat, atau setelah sholat maghrib, kemudian kalau kita membaca wirdul latif, ratibul haddad, dan yang lain sebagainya. Belum lagi ketika kita merutini wirid yang lain yang terkandung di dalamnya adalah kalimat la ilaha illallah. Maka kalau kita merutininya, in fataha lahu minal ghaib ma taqau bihi sa'ada lahu insyaallah, maka akan terbuka untuknya minal ghaib, yaitu dari sesuatu yang tidak nampak, yang tidak terlihat, ma taqau bihi sa'ada lahu insyaallah, yang mana yang terbuka itu memberikan keberuntungan, kesenangan untuknya insyaallah. Jadi kalau dia merutini itu, maka dia mendapatkan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang membuat dia bahagia, yang membuat dia senang, insyaallah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza ra'a ma yus'iju fi dinihi aw badanihi, maka jika dia melihat sesuatu yang mengganggunya, yang mengusiknya, baik itu dalam agama atau badannya, fa yatlubu minal ghaib al-khalas, maka hendaknya ia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala al-khalas, meminta dihindarkan, dijauhkan, dihilangkan segala yang mengusik, yang mengganggu, yang ada pada agamanya atau badannya. Agama seperti keyakinannya,
ya, ataupun bosan, malas, ya, hendaknya ia meminta kepada Allah untuk menghilangkannya. Nah, begitu juga dalam badannya, ya, apapun yang mengusik badannya, ya, meminta kepada Allah al-khalas. Fayahdullahu fil waqt ma yakhlis insyaallah taala. Maka ya, dalam waktu yang dekat Allah insyaallah akan menghilangkannya, ya, segala yang mengusik daripada dirinya. La rabba ghairuh, karena tidak ada Tuhan selainnya, wala quwata illa bih, dan tidak ada kekuatan kecuali dengannya. Artinya ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, langsung mintanya itu kepada Allah, karena Allah yang memiliki segalanya dan tidak ada yang lebih kuat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mengandalkan makhluk, nah, jangan mengandalkan ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka memiliki kekuatan yang terbatas, ya, dan juga tidak bisa memberikan apa yang kita minta, tidak selalu bisa memberikan apa yang kita minta. Adapun Allah, apapun yang kita minta kapanpun bisa diberikan oleh Allah, dan kekuatannya pun, ya, tidak terbatas, ya. Maka jika ada yang mengusik iman kita, Islam kita minta kepada Allah untuk dijaga, ya. Ada yang mengganggu badan kita dan sebagainya, kita minta kepada Allah, ya. Jangan mengandalkan yang, ya, selain Allah. Ada sesuatu mengusik, pikirannya makhluknya Allah dulu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal khatir inda'aka ila tauhidil haq bi dzikrihi wa syukrihi farabbaniyun. Jika ada lintasan, ya, dalam diri kita, lintasan, ya, dalam jiwa kita, mengajak kita untuk beriman kepada Allah, mengajak kita untuk melakukan ketaatan kebaikan, ya, mengajak kita untuk mensyukuri kenikmatan, maka itu adalah bisikan Rabbani, panggilan Rabbani, ketuhanan, ya, panggilan ketuhanan, bisikan ketuhanan. Wa inda'aka ila a'malil bir wajib au mandub famalakiyun. Maka jika mengajak kamu, bisikan itu mengajak kamu untuk melakukan kebaikan yang wajib ataupun yang sunnah, maka itu adalah seruhan para malaikat. Au ila manhiin au maharam au makruh fasyaitanin. Atau ajakan, bisikan itu mengajak kamu untuk melakukan yang dilarang, melakukan yang diharamkan, melakukan yang dimakruhkan, maka itu adalah ajakan atau bisikan setan, ya. Au ila syahwatin fanafsaniyun, atau bisikan itu mengajak kamu untuk melakukan syahwat, itu maka nafsani, ya, bisikan nafsu. Fabadir ila fi'lil wajib wal mandub. Kalau sudah ada ajakan melakukan yang diharamkan, yang dilarang atau syahwat, maka segeralah melakukan yang wajib dan yang sunnah, ya, meninggalkan yang haram dan yang makruh, ya. Wa amma syahwatul muljiyah fatruk minha ma mala ilail hawa wa hadithun nafas. Adapun syahwat al-muljiyah, maka tinggalkan sebagian darinya, yang mana yang kamu tinggalkan itu yang condong kepada hawa nafsu dan ajakan nafsu. Karena fafihil makidah, ya, karena terdapat di dalamnya adalah makidah, jaringan, ya, yang bisa menghancurkan kita. Wassalama fi mujahadah nafsi wa mukhalafati hawaha. Keselamatan itu ada pada mujahadatun nafs, ya, melawan nafsu dan menentang hawanya, hawa nafsu. Fafham, maka ketahuilah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan bisikan dalam jiwa kita yang kuat adalah ajakan kita untuk mengesahkan Allah, mengajak kita untuk berzikir kepada Allah, bersyukur kepada Allah, ya, mengajak kita kepada melakukan kebaikan yang wajib ataupun yang sunnah. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghindarkan, ya, bisikan dalam jiwa kita adalah bisikan yang mengajak kita untuk melakukan yang dilarang, yang diharamkan, yang dimakruhkan atau syahwat, yang semuanya itu dapat merusak kita, ya, menghancurkan kita, membinasakan kita, membuat kita menyesal. Dan semoga kita bisa mendapatkan keberuntungan dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin
wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.